Firman Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Maka kita yang mendengar firman Tuhan, kita percaya firman itu merubah hidup kita. Mari sama-sama kita perkatakan kata-kata ini dengan iman sama-sama. Katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman, dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara, puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, suatu hari saya membaca sebuah cerita, ada sebuah ilustrasi yang menarik. Suatu hari ada seekor anjing kecil. Anjing ini berlari-lari sendirian. Anjing ini wajahnya merengut terus. Mukanya muka ketus gitu. Kayaknya dia bad mood terus gitu saudara. Suatu ketika anjing kecil ini menemukan sebuah pintu rumah yang terbuka. Dan dia masuk dalam pintu rumah yang terbuka. Ternyata di dalamnya ada 1000 cermin. Ada 1000 cermin di dalam rumah yang terbuka itu. Otomatis anjing ini karena melihat cermin, dia melihat bayangan diri dia sendiri. Dia menyangka ada 1000 anjing di situ. Yang memiliki wajah yang sama seperti dia. Cemberut semuanya. Dia kaget. Dia lihat ada 1000 anjing yang cemberut. Sehingga yang dia lakukan adalah apa? Dia marah dan dia menggonggong anjing-anjing itu. Pada waktu dia menggonggong anjing itu, dia malahan mendapatkan balasan 1000 anjing yang menggonggong dia. Jadi ketika dia melihat respon daripada cermin itu, dia kaget. Dan dia segera keluar rumah itu sambil berkata di dalam hati kecilnya, itu rumah serem banget. Isinya anjingnya galak-galak. Sampai saya harus kabur dari situ. Saya ngeri, saya gak mau masuk lagi rumah itu. Lalu ada anjing lain lagi saudara. Dia sedang berjalan-jalan juga. Ini anjing lucu juga. Cerah ceria, cengar-cengir. Senyum kiri, senyum kanan. Ekornya kibas-kibas. Terus sama dia menemukan rumah itu juga. Pintunya terbuka. Terus dia masuk. Pas dia masuk ke dalam. Dia melihat cermin yang sama. Dan dia melihat ada 1000 anjing. Yang sama dengan dia. Dia melihat, ih ada teman-teman di sini. Dan dia tersenyum. Semua anjingnya tersenyum. Semua kaca di situ tersenyum. Lalu dia mulai ngibas-ngibasin ekornya. 1000 anjing yang lain ngibas-ngibasin ekor juga. Oke, terus dia lompat-lompat. 1000 kaca itu lompat-lompat juga. Wah, dia senang sekali dan dia guling-gulingan. 1000 yang ini guling-gulingan juga. Sambil keluar rumah itu dia berkata dalam hatinya, saya senang di rumah itu. Banyak anjing baiknya. Semuanya baik, semuanya lompat, semuanya ceria, semuanya periang. Apa gambaran ini dari cerita ini? Seringkali saudara, yang membuat kita jadi susah sebenarnya, kita ketemu dengan orang yang bikin kita kesal. Kita bertemu dengan berbagai kesulitan. Kita bertemu dengan berbagai pencobaan yang menyusahkan diri kita. Sebenarnya bukan karena orang-orang itu sebenarnya. Tapi sebenarnya karena kita memulai hari kita dengan tidak baik. Kita memulai dengan wajah yang cemberut. Kita memulai dengan kecurigaan, kita memulai dengan marah-marah. Maka jangan salahkan, hal-hal yang negatif mulai datang mendekat. Tapi kalau kita mulai dengan senyum, kita mulai dengan cerah ceria, kita mulai dengan bersuka cita, maka apa yang terjadi sebaliknya, semua yang baik akan datang mendekat kepada Anda. Amin. Saya tidak sedang membandingkan kita dengan binatang, bukan. Tapi kita perlu melihat dari sudut pandang yang benar. Bahwa sebenarnya pada saat kita memulai yang baik dari diri kita, maka kita juga akan menerima segala yang baik di dalam kehidupan kita. So saudara, di bulan Agustus ini, Gereja Zion Church punya tema baru. Dan tema kita adalah berbicara mengenai yaitu set free. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Yesus datang ke dalam dunia agar saudara dibebaskan, agar saudara dimerdekakan. Agar saudara tidak terikat lagi. Itu yang dikerjakan oleh Yesus bagi Anda dan saya. Dan itu bersyukurnya, darah Yesus telah dicurahkan agar kita semua yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan minggu lalu kita berbicara mengenai judul Goodbye. Goodbye dalam bahasa Inggrisnya adalah berpisah. Tapi kalau kita pecah tulisan itu, good artinya baik, bye artinya berpisah. Jadi goodbye artinya berpisah dengan baik. Maksudnya adalah ternyata saudara, untuk hal-hal baik dapat terjadi bagi hidup kita, sometimes kita mesti mengalami keterpisahan dulu. Sesuatu yang baik bisa terjadi pada waktu kita mengalami keterpisahan.
Pada waktu kita menginginkan hidup kita berubah jadi lebih baik, kita perlu berpisah dengan hidup kita yang lama. Pada waktu kita ingin hidup kita disegarkan, kita perlu berpisah dari dosa. Kita perlu meninggalkan atau berkata bye hidup yang lama, bye hidup yang tidak di dalam Tuhan, bye hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Sometimes kita perlu berpisah dari teman-teman toksik kita, dari teman-teman yang tidak membangun. Kita perlu berpisah dari mereka sehingga kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan. Minggu lalu kita berbicara mengenai goodbye. Bahwa sesungguhnya merdeka itu bukan berarti kita masih hidup dengan konsep yang lama. Ternyata merdeka itu kita perlu memutuskan untuk berkata goodbye dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. So di minggu yang kedua di bulan Agustus ini kita berbahas mengenai batasan yang baik. Nah ini dia, kita sedang berbahas mengenai batasan yang baik. Saudara, batasan yang baik apa maksudnya? Ternyata ini bicara mengenai good boundaries. Artinya pembatasan apakah itu menyakitkan? Pembatasan itu apakah mengurangi kita? Apakah membuat kita jadi susah? Saya akan jelaskan buat saudara bahwa kita semua tentunya pernah mengalami pembatasan. Masih ingat gak? Pada waktu awal-awal pandemi ada disebut dengan PSBB. Ya kan? Pembatasan sosial berskala besar yang kemudian diganti menjadi PPKM. Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang namanya pembatasan tentunya membuat kita menjadi terbatas. Dan biasanya menjadi tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena yang namanya pembatasan itu merasa sepertinya kita seperti di penjara. Sepertinya kita terbatas pergerakan kita. Kata orang sih, kalau orang sudah menikah, katanya rasanya seperti dalam penjara. Bener gak sih? Ya gak tahu ya. Apakah saudara merasakan seperti dalam penjara ketika sudah menikah? Udah gak seperti waktu masih single yang bisa melakukan banyak hal gitu kan. Bisa bebas, melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa tebar pesona gitu kan. Bisa kumpul-kumpul temen, bisa jalan sana sini dan lain sebagainya. Kita udah gak bebas lagi, oke? Kita udah gak nyaman lagi. Nah kata orang seperti itu, tapi tergantung orang. Menurut saya ketika kita menikah, kita bukan terpenjara sebenarnya. Tapi justru kita menjadi terbatas untuk melindungi diri kita. Nah bicara mengenai penjara saudara, bangsa Israel, mereka pernah ada di Mesir. Dan selama mereka tinggal di Mesir saudara, mereka selama 40 tahun, mereka ada setelah zamannya Yusuf. Di sana mereka menjadi budak. Mereka terpenjara, aktivitas mereka dibatasi. Mereka dipaksa melakukan segala sesuatu di bawah otoritasnya Firaun. Dan turun-temurun Israel menjadi budak dan dipenjara. Sampai satu waktu Tuhan mengutus Musa. Dan Musa diutus untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka. Nah ketika mereka keluar dari Mesir menjadi bangsa yang merdeka, pada saat mereka menjadi bangsa yang merdeka, apakah Tuhan membiarkan mereka berjalan semaunya mereka? Ternyata saudara, setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan bawa mereka ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai Tuhan memberikan mereka 10 perintah Allah. Apa maksudnya 10 perintah Allah? Untuk memberi batas. Membatasi orang-orang Yahudi agar mereka tetap di dalam jalur yang benar. Agar mereka tidak keluar jalur. Udah dikasih 10 perintah Allah pun ternyata mereka masih melawan Tuhan. Mereka masih memberontak. Mereka masih melanggar. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Padahal udah dikasih kebebasan. Mereka sudah dibawa keluar dari tempat yang lama. Dari perbudakan. Tapi mereka malah masih memilih untuk melakukan hidup yang lama. Keluaran 32 pada ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Israel itu keras kepala saudara. Ya saya berdoa buat saudara, ketika firman Tuhan berbicara buat Anda mendengar dan Anda mau dengan rela melakukannya. Amin. Nah seringkali kita berpikir bahwa pembatasan kita memahaminya sebagai sesuatu yang sifatnya negatif karena menghalangi pergerakan kita. Jadi kita gak bebas lagi. Padahal sebelum kita diselamatkan oleh darah Kristus dan sebelum kita menjadi orang percaya, status kita dulunya adalah kita adalah orang berdosa yang seumur hidupnya berada di dalam yaitu perbudakan, di dalam penjara ketakutan, di dalam pergerakan kita pun di dalam kehidupan kita yang lama tadi, kita menjadi terbatas. Akses kita kepada Tuhan pun menjadi terbatas. Dan kita selalu dibayangi dengan berbagai macam penghakiman, berbagai macam ketakutan. Makanya orang Kristen, maaf ya tidak semua, tapi ada orang Kristen kalau berdoa, Tuhan saya orang berdosa, ampuni saya.
Tuhan, saya orang berdosa, minta pemulihan daripada Engkau. Oh Tuhan, selalu ngakunya orang berdosa, orang berdosa. Saudara baca di Alkitab gak pernah ditulis doa orang berdosa, besar kuasanya. Gak ada saudara. Yang ada adalah doa orang benar, besar kuasanya. Berarti sejak Yesus mati buat Anda dan kita menerima Yesus oleh korban darahnya, Anda dibenarkan. Satu kali dan sampai selama-lamanya. Berarti saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Berarti sekarang setelah kita menjadi orang-orang yang dibebaskan, menjadi orang-orang yang merdeka, kita dibebaskan dari semua penghukuman tadi. Pertanyaannya, apa sekarang saya bebas dalam melakukan segala-galanya? Maunya saya buat A, maunya saya buat B, terserah saya. Karena sekarang saya telah dimerdekakan. Galatia pada pasal 5 pada ayat yang pertama dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini jelas, kita sungguh-sungguh merdeka. Hidup dalam kemerdekaan saudara bukan berarti kita bebas melakukan apa yang kita suka. Bebas memasuki semua wilayah, bebas memasuki semua area. Seolah-olah lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau terus di sepanjang jalan perhidupan kita. Pada saat kita dimerdekakan, justru sebenarnya Tuhan telah menaruh batas-batas untuk kita mau bekerja sama dengan Dia. Ini akan menjadi prinsip penting bagi Tuhan. Bahwa Allah menanggapi pelanggaran batas, batas yang dilanggar, itu dengan sangat serius Tuhan menanggapi itu. Dan seharusnya kita yang percaya Yesus juga menanggapinya juga secara serius tentang batasan ini. Dan itu juga menjadi prinsip bagi setiap orang Kristen. Makanya setiap orang Kristen di dalam kekristenan itu diarahkan bukan berapa tahun jadi jemaat gereja. Tapi kita diarahkan sebagai orang yang dewasa, bukan menjadi anak-anak terus. Kita harusnya menjadi orang-orang yang dewasa. Dewasa itu artinya saudara terhubung dengan sikap, terhubung dengan pilihan-pilihan kita. Dalam menetapkan Tuhan, dalam menetapkan tujuan Tuhan sebagai target utama. Sama-sama katakan tujuan Tuhan. Kita punya tujuan ya, kita punya cita-cita ya. Tapi tahu gak saudara, bahwa yang menjadi kehidupan orang Kristen dewasa rohani, yang dikejar bukan lagi tujuan dirinya. Ya, setiap orang punya tujuan hidupnya. Tapi dalam pergerakan pendewasaan, kita mulai meninggalkan tujuan kita. Tapi kita mulai bergerak kepada tujuannya Tuhan. Nah, orang dewasa itu, dia mengejar tujuannya Tuhan, itu menjadi target utama. Makanya terkadang dalam kehidupan yang saya jalani saudara, batas-batas itu menjadi efektif, tetapi sometimes batas-batas juga di waktu yang lain menjadi tidak efektif. Pada saat saya lahir baru contohnya, pemahaman akan firman semakin bertambah. Dan seiring itu membuat saya membatasi diri saya dengan batasan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam saya membangun pertemanan. Saya tidak lagi bersepakat untuk melakukan hal-hal yang dulunya saya pikir itu adalah sesuatu yang biasa. Ketika saya berumah tangga, saya mulai menetapkan batasan. Batasan tersebut semakin menjadi semakin bertambah. Saya sebagai seorang suami tidak lagi saya bisa untuk melakukan hal-hal yang seperti umumnya anak-anak muda lakukan. Ada batasan. Bahkan ketika saya menjadi gembala sidang pun ada batasan. Saya nggak boleh sembarangan lagi. Saya anak-anaknya maunya saya, gitu loh. Ketika menjadi gembala ada batasan-batasan yang dibuat. Itu yang dilakukan. Bahkan saudara saya bisa berkhotbah seperti hari ini pun juga ada batasan. Karena saya dibatasi juga dengan durasi waktu yang saya harus tertib di dalamnya. Kalau saya tidak terbatas waktu saya, saudara bisa kering di situ. Saya 3 jam khotbah. Jadi apa saudara di situ? Ada batasan. Saya dibuat cara saya berdiri, cara saya berbicara, itu pun juga ada batasan. Kata-kata apa yang boleh diucapkan, kata-kata apa yang tidak boleh diucapkan. Lebih teliti lagi saudara. Makanya batasan-batasan tadi membuat saya jadi teratur. Bahkan dalam pemilihan kostum pun juga ada istri saya yang membatasi agar saya tidak sembarangan milih baju juga yang acak-acakan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ada batasan-batasan
yang sebenarnya tujuannya untuk kebaikan. Kalau saudara masuk pintu tadi, saudara akan menjumpai gambar ini. Ini adalah values gereja Zion Church of Christ. Ada 7 values. Ini semuanya bukan sebuah slogan. Ini bukanlah pajangan ya kan, untuk penghias ruangan. Melainkan ini sebuah boundaries, sebuah batasan-batasan yang kita buat untuk perubahan dan untuk kemajuan setiap kita di dalam pribadi kita masing-masing. Makanya setiap kali saudara masuk, saudara ngelihat ini sedang mempengaruhi Anda. Untuk apa? Untuk berubah. Dan memang batasan-batasan ini diberikan untuk merubah diri kita, bukan untuk merubah orang lain. Makanya saya beri tulisan ini bahwa batasan itu tidak akan memperbaiki orang lain. Batasan bukan tujuan untuk memperbaiki orang lain. Saya menemukan pembatasan ini atas diri saya membatasi bukan untuk memperbaiki orang lain dalam berinteraksi dengan saya. Tetapi justru untuk membantu saya tetap berada di dalam apa yang baik. Membantu saya untuk dapat diterima. Membantu saya agar apa yang saya butuhkan untuk tetap sehat dan menjadi aman. Jadi batasan itu bukan untuk membuat orang lain berubah. Tapi untuk saya. Makanya pada saat values itu dibuat, istri saya mengingatkan saya bahwa setiap batasan itu menjadi batasan yang harus saya lakukan. Saya harus praktekkan secara kontinuitas, terus menerus. Karena dengan saya melakukan ini, itu akan merubahkan cara saya dalam berinteraksi terhadap orang lain. Bukan merubah orang lain dalam berinteraksi dengan saya. Saya jadi belajar untuk berintegritas. Saya belajar dengan honoring, menghargai orang yang datang. Saya melakukan dengan excellent, dalam artian kalau bisa dilakukan dengan luar biasa, kenapa harus biasa-biasa? Saya menerima semua orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya tidak melihat latar belakang orang. Apapun kelemahan orang, saya terima mereka. Untuk diproses, untuk dirubah hidup mereka. Saya menjadi orang yang relevan, gak kaku. Ada sebuah perubahan, yuk kita belajar dengan sesuatu yang baru, relevan. Saya tidak merasa bahwa saya hebat sendiri, saya perlu tim. Makanya kita punya teamwork. Bahwa keberhasilan ini karena kerjasama kita. Karena kita bersama-sama. Saya selalu mengatakan demikian sama teman-teman. Kita perlu bekerja sama, teamwork. Saya selalu katakan sama teman-teman, kalau ini berhasil, itu karena kalian. Tapi kalau ini menjadi luar biasa, itu karena kamu. Saya tidak berusaha menempatkan bahwa sayalah yang membuat ini semua berhasil. Tapi karena ada teamwork. Dan terakhir, kita punya family. So this is our values. Values ini semuanya dikunci jadi satu di dalam family. Semuanya di dalam kekeluargaan. Kita melakukannya semua di dalam apa? Kekeluargaan. Bukan menjadi bos dengan bawahan. Tapi keluarga yang satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati. Ini yang harus dilakukan oleh siapa? Ya, saya dulu. Makanya kalau para pelayan di tempat ini ingin mau berhasil dalam kerohanian mereka. Saya dorong mereka, ayo jadikan values ini sebagai batasan kalian, saya katakan demikian. Maka kondisi kalian akan semakin sehat dan itu akan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan seperti yang Anda lakukan. Dimulai dari siapa? Dari kita dulu. Suatu hari saya pernah menunjukkan sama saudara nih, bagaimana sebuah values, sebuah batasan akhirnya gak berhasil. Saya pernah berusaha menolong seorang teman dan membantunya untuk berubah dari kebiasaan-kebiasaan dia yang salah. Perlahan-lahan yang saya lakukan, saya mulai melonggarkan batasan-batasan saya. Yang awalnya saya telah tetapkan karena saya berpikir kalau sampai orang ini pergi menjauh dari saya takut itu pasti karena saya yang terlalu keras dalam menetapkan aturan. Kesepakatan kami buat di awal dalam kerjasama yang kita lakukan. Tapi seringkali dia error, seringkali dia mangkir. Seringkali dia tidak sesuai dengan janji. Kami berusaha untuk memaklumkan dia, ya sudahlah maklumin aja. Kami longgarkan lagi, kami punya batasan. Kenapa kami maklum jujur saja? Pada saat itu sepertinya kami butuh kemampuan dia, karena dia yang punya kemampuan. Jadi kami butuh dia, jadi kami ada deh longgarin batas. Orang tersebut seringkali berjanji untuk menepati yang dia janjikan. Malahan
apa yang dia janjikan nggak berhasil, nggak dia lakukan, itu membuat hati kami jadi gelisah. Saya jadi semakin mendidih gitu saudara, dalam diri saya. Jengkel saya sama dia gitu. Karena saya lelah. Itu karena apa? Karena pendekatan saya tadi yang salah. Karena saya telah membuat batasan menjadi tidak efektif. Karena saya melonggarkan batasan saya. Sehingga dia suka asal-asalan. Kalau saudara bikin kelonggaran buat satu karyawan, Anda longgar, sama yang lain ketat, ini bahaya loh. Jadi sembarangan, dia merasa bahwa dia punya kemampuan unggul, jadi dikasih kelonggaran, yang lain tidak dikasih kelonggaran. Kita harusnya sebagai pemimpin bikin batasan yang sama semuanya. Ada aturan main yang harus dijalankan. Nah saya cuma melonggarkan seperti itu, yang pada akhirnya itu menguras tenaga saya saudara. Pikiran saya terkuras. Saya jadi mengatakan, akhirnya saya depresi gitu, stres, tertekan. Saya jadi mengatakan, mulut saya keluar kata-kata yang seharusnya tidak saya ucapkan. Dan saya mulai memberikan label sama orang yang saya keselin. Gitu. Saya labelin dia bilang apa? Dasar orang egois, gak tahu diri, orang gila kayak gitu. Ini orang murtad nih. Ya orang pikirannya duniawi. Ujung-ujung saya bilang apa? Mati masuk neraka aja orang kayak gini gitu. Saudara. Saking apa? Emosi. Keselnya minta ampun. Makanya setiap kali nama dia melintas gitu. Kedengeran nama dia gitu. Saya coba alihkan dari memori buruk. Bahwa saya pernah mengenal orang yang seperti ini. Pernah kerjasama dengan orang seperti ini. Itu sebabnya sejak kejadian itu. Saya memutuskan. Itu menjadi sebuah pengalaman. Untuk saya kemanapun, apapun saya harus tetap menetapkan batasan. Makanya saya kasih tulisan ini buat setiap kita, ingat baik. Ini sebuah indikator, alat pengukur. Kalau ada orang-orang yang gak henti-hentinya membuat hatimu jengkel, membuat kamu frustrasi, menguras tenaga kita, atau membuat pressure atas hidup kita. Kemungkinan besar kita tidak memiliki orang yang tepat dalam kehidupan kita. Kemungkinan besar kita salah kerjasama dengan seseorang. Atau karena kita telah melonggarkan batasan kita dengan benar. Catat ini saudara. Kalau saudara sampai ketemu dengan indikator seperti ini, jangan-jangan itu bukan orang yang tepat. Jangan-jangan itu bukan karyawanmu yang tepat. Jangan-jangan bukan orang yang tepat untuk kerja di tempatmu. Coba bayangin saudara. Kalau ada orang dari perusahaan lain, dia selesai kerja di sana, terus mau masuk ke perusahaan saudara. Saudara punya aturan, punya batasan. Tiba-tiba dia datang bawa aturan dari tempat dia yang lama. Dia mau terapkan di tempat Anda. Kira-kira hasilnya seperti apa? Capek gak? Emosi gak? Marah gak Anda? Iya. Anda kan marah dengan dia. Kenapa? Karena dia melanggar batas Anda. Itu sebabnya ketika kita mulai melonggarkan atau tidak memiliki batas-batas yang benar, akhirnya yang terjadi kita akan menjadi orang-orang yang emosi terus. Kesel terus. Kayaknya kok begini ya, kok kayaknya jadi susah ya. Makanya percayalah. Percayalah pada saya tentang hal ini. Makanya kalau ada orang datang promosi sama saudara. Dan mengajak saudara untuk, udah Pak, Bu, gak usah bayar pajaknya segitu, bayar pajaknya segini aja gitu. Udah Bapak Ibu, gak usah bagus-bagus banget, begini aja. Saya dulu kerja di tempat saya yang lama, saya bikin begini, untungnya segini, gini. Saya kasih tahu sama saudara. Segera saudara harus tinggalkan orang seperti itu. Anda harus berhati-hati. Karena orang itu hendak menjerumuskan Anda. Untuk Anda melonggarkan apa ini? Batas Anda. Makanya kalau ada orang yang coba meyakinkan Anda bahwa batasan itu menjadi batasan yang gak perlu dilakukan, Anda harus meninggalkan orang itu. Hati-hati, hati-hati. Karena orang yang tulus dan orang yang jujur, kalau saudara mau cari karyawan gitu, mau cari teman, rekan bisnis, orang yang tulus, orang yang jujur, tidak terus-menerus mendesak Anda dan mencoba meyakinkan Anda bahwa betapa baiknya diri mereka. Makanya saya kasih tahu, gak perlu promosiin diri kita. Nanti ada orang lain yang sibuk mempromosikan diri kita. Pada saat kita sibuk dengan Tuhan, pada saat kita sibuk mempertajam diri kita, memperbaiki diri kita, pada saat kita sibuk
mengubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, nanti ada orang yang iklanin Anda kepada mereka. Tahu-tahu ada proyek yang minta dikerjain sama Anda. Anda gak kenal orangnya. Tahu-tahu dia datangin Anda. Dan proyeknya gak main-main. Apakah itu mustahil? Gak ada yang mustahil. Makanya saudara ingat, hati-hati dengan orang-orang yang coba datang promosiin dirinya di depan Anda. Seolah-olah kelihatannya baik. Makanya kalau ada orang bilang saya sudah berubah kok, entar dulu. Oh saya sudah lebih baik kok, entar dulu. Karena perubahan yang baik itu bukan diucap, tapi dibuktikan dengan waktu yang cukup lama. Berapa lama? Selama itu dibutuhkan. Amsal 31 ayat 30 berkata begini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Orang-orang yang sering saling menunjukkan dirinya kayaknya hebat banget gitu, padahal sebenarnya hati-hati saudara. Dia coba menipu Anda. Makanya kembali saya ingatkan dari awal bahwa Tuhan menangani pelanggaran batas dengan sangat serius dan seharusnya kita juga serius dengan batas-batas tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memahami batasan yang baik? Bagaimana kita bisa paham bahwa batasan itu benar, batasan itu baik? Yang pertama ini, batas-batas menetapkan dan melindungi kebebasan. Saya percaya Tuhan memberikan kebebasan. Saya percaya Tuhan datang untuk membebaskan kita. Tetapi batasan itu juga untuk menjagai kita. Menjagai kebebasan kita. Agar kebebasan itu tidak jadi bumerang yang dapat merusak diri kita sendiri. Bayangkan kalau di jalan tol tidak ada pembatasan kecepatan. Orang sembarangan saja. Justru kebebasan mereka malahan bisa membuat mereka menjadi celaka. Jadi kebebasan yang diberikan justru menjagai anak-anak saudara. Kalau saudara tidak batasi, dia masih umur 10 tahun tapi pengen beli moge. Bayangin saudara, Anda punya duit bisa beliin dia moge. Tapi kira-kira menurut Anda anak ini akan jadi apa? Iya, malahan mencelakakan dia dan menghilangkan nyawa dia. Kebebasannya malahan membunuh dia. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Makanya ketika Allah memberikan batasan kepada Adam dan Hawa, pada waktu mereka ada di Taman Eden, ketika mereka ada di sana, Tuhan memberikan mereka batasan. Tuhan berbicara dalam konteks kebebasan. Tuhan tidak pernah kejam dalam membatasi terhadap Adam dan Hawa. Tuhan sedang mencoba. Apa yang dia coba? Tuhan sedang mencoba melindungi kebebasan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2 pada ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengan kata lain, Tuhan sedang berkata, kamu boleh lakukan ini, tapi tidak itu. Bukan berarti kita yang percaya pada Yesus, kata Yesus, silahkan bikin apa aja. Enggak. Adam dan Hawa dikasih, nih taman. Tapi kamu hanya boleh makan ini, tapi tidak yang itu. Jadi ada pembatasan karena untuk apa? Untuk melindungi. Saudara tahu kata Tuhan, kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan jadi apa? Kamu akan mati. Tuhan mau melindungi mereka agar jangan apa? Jangan mati. Itu sebabnya Tuhan mengatakan dilarang di sini. Janganlah kau makan. Tuhan menjagai di sini. Tuhan membatasi mereka. Agar mereka tidak mengalami kematian. Jadi pembatasan untuk melindungi mereka dari bahaya. Yang kedua saudara, ada akses untuk masuk ke tempat yang Tuhan sediakan. Akses membutuhkan tanggung jawab. Jadi bagaimana cara kita memahami batasan yang baik? Ada akses. Akses itu membutuhkan tanggung jawab. Kalau bicara mengenai akses, berarti ada 3 hal di sini yang dibicarakan. Ingat baik saudara. Ada akses, ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Gak semua orang diberi akses naik ke panggung. Yang boleh naik ke panggung, yang boleh dapat akses ke panggung adalah orang-orang yang telah diberikan tanggung jawab. Gak semua orang. Bayangin kalau anak-anak kecil yang datang ibadah. Lalu mereka punya akses main naik semuanya ke panggung. Jadi apa kira-kira? Ya kan, dia main pencet aja tuh alat musik. Dia pegang-pegang kabel. Ya dia dorong-dorong alat musik karena buat mainan dia pikir jatuh, rusak dan lain sebagainya. Hanya orang-orang yang diberikan akses adalah orang-orang yang disertai dengan tanggung jawab. Adam dan Hawa memiliki akses yang besar kepada Allah. Adam dan Hawa memiliki akses yang besar di Taman Eden. Dan mereka diberikan tanggung jawab.
Mereka diberikan tanggung jawab yang besar karena ada tanggung jawab yang menyertai akses. Jadi kalau saudara dipercayakan ada pihak lain memberikan kepercayaan saudara untuk bisa kerjasama, saudara dipercayakan proyek, saudara diberikan akses ke situ, berarti saudara dibutuhkan apa? Tanggung jawab. Kejadian 2 ayat 15 berkata begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Perhatikan kata-katanya, memelihara. Memelihara dalam teks bahasa Ibrani itu disebut dengan samar. Samar itu artinya yaitu menjagai, yaitu melindungi. Kata menjagai, kata melindungi itu sama artinya dengan para imam yang sedang menjaga dan melindungi bait suci. Itu dia. Jadi makanya si Adam bukan jadi tukang kebun. Kata memelihara, oh Adam tukang tamannya. Bukan tukang taman saudara. Bukan. Tapi dia tugasnya adalah menjagai, melindungi. Saudara, berkat Tuhan, Tuhan kasih buat kita itu akses. Pada waktu kita berdoa, kita dapat akses sama Tuhan. Tapi kita harus bertanggung jawab, bilang amin dulu nih. Kita bertanggung jawab untuk apa? Jaga hidup kita, betul ya? Melindungi keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Pelihara dengan benar, itu bagian pekerjaan kita. Sama seperti imam tadi, yang menjaga dan melindungi bait suci. Saudara tahu kan, tubuh Anda adalah apa? Bait Allah. Tempat siapa? Tempat roh Allah tinggal di dalam diri saudara. Saudara perlu menjaga. Anda perlu melindungi. Seperti bilangan 3. Ayat 38 berkata, yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang saya highlight mengerjakan tugas pemeliharaan. Tubuhmu Anda harus pelihara loh. Anda diberikan akses, tapi Anda bertanggung jawab untuk apa? Pelihara hidupmu. Pola makan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang membuat orang sakit karena mereka tidak pelihara. Nehemia pasal 13 ayat 22 berkata, juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga, lihat kata-katanya, menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Sama, berarti apa? Kita juga perlu menjaga. Sebagaimana Adam dan Hawa menjaga itu taman, kita juga perlu menjaga dari toksik yang masuk ke diri kita. Halo? Dari pikiran-pikiran setan, pikiran-pikiran iblis. Pikiran-pikiran gak tempat, pergaulan-pergaulan yang salah. Kita perlu menjaga, membatasi. Makanya batas itu penting. Anda diberikan akses, Anda harus bertanggung jawab untuk Anda dipercayakan akses. Di seberang gedung ini saudara, ada ruangan kantor yang gak bisa orang masuk kalau gak punya kartu tap-nya. Pintunya otomatis, jadi kartu itu mesti di tap dulu. Semua yang kerja di sana diberikan akses card. Jadi harus tap dulu kartu itu, baru kuncinya kebuka. Dan kalau kita sudah bisa masuk ke dalam, kita punya tanggung jawab untuk apa? Menjaga kebersihan di dalam, untuk menjaga tidak ribut di dalam, menjaga ketenangan di dalam. Menjaga kedamaian satu kantor dengan kantor yang lain. Karena di dalam ini, seberang ini kantornya bukan satu kantor, tapi berbagai macam perusahaan ada di dalamnya. Dan itu diberikan kartu akses. Dan di dalam kartu akses itu ada tanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana cara kita memahami batasan yang baik? Batasan yang baik artinya batas-batas yang rusak. Kalau kita rusak, malahan membawa konsekuensi. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa melanggar batasan, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada konsekuensi dan salah satunya konsekuensinya adalah apa? Tuhan mengurangi akses. Akses mereka dikurangi dari Tuhan. Dan mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka berdua keluar. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tapi Tuhan tidak mentolerir yang namanya dosa-dosa kita. Saya percaya Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang tidak mentolerir dosa. Dua-duanya adalah benar. Jangan kita berdiri di satu sisi, oh Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Jadi saya mau buat apapun gak apa-apa dong. Atau satu sisi yang lain, oh Tuhan tidak mentolerir dosa. Jadi kalau kamu dosa dihajar sama Tuhan. Kamu dosa dihajar sama Tuhan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Tuhan mengasihi tanpa syarat dan Tuhan tidak bekerja sama dengan dosa kita. Oke? Ini harus pahami baik-baik. Dua-duanya benar prinsip tentang Tuhan. Dalam hubungan-hubungan kita juga dengan orang lain juga kita mesti pahami. Bahwa
Allah memang memiliki kasih karunia. Allah memiliki cinta kasih yang luar biasa. Tapi kasih karunia Tuhan sediakan bukan untuk hidup, bukan untuk membiarkan orang hidup di dalam perilaku yang buruk. Tetapi kasih karunia untuk merubah orang kepada perilaku yang lebih baik. Sometimes saya suka dengar orang-orang yang bilang saya hidup karena kasih karunia. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi dia keluar masuk diskotik. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi dia tidur sama orang yang belum jadi pasangan yang sah di hadapan Tuhan. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi dia benci orang terus. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi dia kalau ngomong maki terus menerus. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi kalau hidup curi terus, ambil yang bukan punya dia, dia ambil. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi gosip jalan terus. Saya hidup karena kasih karunia. Tapi marah sekali kalau ada orang lain punya pacar gitu ya. Dia pengennya orang lain jomblo seperti dia jomblo gitu saudara. Ini kacau ini. Katanya hidup karena kasih karunia. Tapi dia gak suka kalau ada orang lain lebih pintar dari dia. Kalau ada orang lain lebih sukses dari dia. Dia marah. Hidup dalam kasih karunia. Ayatnya jelas. Hidup dalam kasih karunia justru untuk merubah perilaku kita menjadi semakin baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita langsung jadi sama seperti Yesus yang shalom, ngomongnya lembut langsung berubah total. Tidak, saya tidak mengatakan demikian. Ada proses yang harus kita jalani. Ingat baik-baik, perubahan apapun itu yang terjadi, yang terus meningkat, itu perlu diselebrate. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau dulunya dia -4, kalau dia berubah jadi -3, kita perlu celebrate. Bagus, udah berubah. Benar dong? Dari -4 jadi -3. Kita berpikir dari -4 langsung jadi +10. Ntar dulu bos. Ada proses yang dijalanin. Dan kita perlu mensupport orang ini untuk terus berubah, terus berubah. Wah capek dong, itu tugas kita anak-anak Tuhan. Memang mensupport orang untuk berubah. Makanya perlu waktu, gak apa-apa. Tapi yang jelas kasih karunia diajarkan. Bukan untuk melegalkan orang untuk berperilaku yang buruk terus menerus. Saya berdoa buat Anda yang mengikuti ibadah ini, saudara yang mengikuti siaran ini, saudara yang menyaksikan acara ini. Ayo bertobat. Tinggalkan kehidupanmu yang salah. Jangan bersembunyi di balik kata-kata kasih karunia. Tapi engkau tidak hidup di dalam perilaku hidup yang benar. Tapi malahan kau hidup dalam perilaku yang salah. Kita hidup karena kasih karunia. Justru itulah makanya kita hidup dalam kehidupan yang benar. Lakukanlah yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik, terus dan terus dan terus lakukan lagi yang baik. Kolose 3 ayat 1-5 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia. Dia kan bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Dan dikatakan selanjutnya bahwa karena itu, waduh ini gak enak nih. Apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Siapa yang harus matiin? Tuhan yang matiin? Atau pendetanya yang harus matiin? Siapa yang matiin? Kata ayat ini, ayat yang kelima. Coba lihat lagi ayat yang kelima. Lihat ini. Siapa yang harus matiin? Kita sendiri. Kita telah diberi kuasa sama Tuhan. Ayo matikan dalam dirimu. Itu dia. Matikan, kita yang harus bertindak. Saya harus mematikan yang namanya segala sesuatu yang duniawi. Saya harus matikan yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Kita yang harus matiin saudara. Nah karena saya kasih tahu buat saudara, mematikan berarti setiap hari kita mengambil tindakan. Itu terus menerus bersihin diri kita. Dari segala sikap, keinginan, pilihan, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Batasan sangat penting dalam menghidupi ayat-ayat ini. Jika kita berjuang untuk menjaga agar pikiran dan hati kita bebas dari orang-orang yang berpartisipasi di dalam yaitu kegiatan-kegiatan dosa di sekitar kita, seharusnya dosa tidak lagi kita benarkan. Amin. Dosa tidak lagi kita benarkan.
Sekarang ini bukan berarti kita tidak mengasihi orang yang berada di dalam dosa yang aktif. Bukan berarti saya menghakimi mereka yang sedang hidup dalam dosa yang aktif. Tetapi saya tidak mau berpartisipasi dalam perbuatan dosa yang mereka pilih untuk mereka lakukan. Saya mengasihi orang yang berdosa. Saya tidak berkata, najis. Kamu dosa najis, jangan dekat-dekat saya. Oh tidak. Saya seringkali ngobrol dengan orang-orang yang masih ngerokok, yang masih ngomongnya kacau. Seringkali saya ketemu dengan mereka yang berantakan. Tujuan saya untuk apa? Mengasihi mereka, untuk merubah mereka. Saya tidak mengatakan bahwa, oh itu benar. Saya ketemu dengan salah seorang teman yang udah punya istri. Tapi yang masih punya simpanan lagi. Tapi jujur dia cerita sama saya. Ini teman baik. Karena teman baik saya bilang apa? Gak apa-apa bro, pelan-pelan. Tinggalin sedikit-sedikit. Kalau gak kuat ninggalin dia, lu titip sama gua aja. Gitu saudara. Enggak. Saya gak mau. Begitu. Saya bilang sama dia, bro, yang kamu lakukan gak benar. Itu akan mencelakai kamu. Iblis tertawa dan siap menerkam kamu. Itu hanya merugikan diri kamu. Bagaimana seandainya nanti pasangan kamu tahu. Kamu punya anak loh, anak kamu tahu. Ketika anak kamu tahu orang tuanya, papanya model seperti ini. Kira-kira lukanya akan terbawa sama anak kamu. Terus menerus. Dan itu akan dia bawa lagi kepada keturunannya kalau dia menikah lagi dan lain sebagainya. Pikirin itu bro. Saya mengasihi dia. Bukan berarti saya menjadi, aduh gue gak mau ketemu lagi deh. Cemar nih orang. Enggak. Setiap kali ketemu saya ngomongin firman terus. Ngomongin lagi sama dia. Saya tidak membiarkan kecemaran dia untuk saya berkompromi dengan dia. Saya gak mau kompromi karena itu akan membawa kepada kehancuran. Itu akan membawa kepada tipu daya setan. Hati-hati saudara. Makanya Yeskiel 3 ayat 18. Dia berkata begini. Apabila, lihat baik-baik kata-kata ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan orang jahat itu. Atau engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat. Supaya orang itu tetap hidup. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi kata Tuhan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Oh gitu ya pastor ya? Iya. Kalau saya udah ngasih tahu, tapi dia tampang gak mau bertobat bagaimana? Ini ayatnya. Ayat 19. Tapi kalau engkau sudah kasih tahu dia, ingatin dia, dan dia gak mau bertobat, dia gak mau berubah ya dari perbuatan jahat, maka dia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi Tuhan katakan, engkau telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Jadi kita perlu kasih tahu kebenaran gak sama dia? Tahu. Bukan tujuannya menghakimi ya, bedakan ya saudara ya, menghakimi ya. Tujuan kita kasih gitu loh. Tapi kita gak maksa. Kalau lu gak mau dengerin gue gak mau jalan lagi sama lu. Gitu. Enggak, bukan. Kita menaburkan kebenaran sama dia. Kalau kita mau ngoreksi orang, itu tergantung orangnya mau berubah atau enggak. Tapi kita cuma membantu saja. Selanjutnya biar urusan orang itu, bukan urusan kita. Dia yang harus ngambil keputusan. Jadi saudara harus pahami, kita tidak kompromi dengan hal-hal yang negatif yang dibuat. Tapi bukan berarti kita benci. Makanya ini ya catatan penting ini. Bedakan orang yang kepleset dosa sama orang yang hidup santai dalam dosa. Semua orang bisa kepleset. Namanya orang kepleset, habis kepleset ngapain? Enak nih lantai ini. Wah luar biasa nih. Saudara kalau kepleset gitu gak? Guling-gulingan langsung. Wah, apa yang saudara lakukan? Bangkit berdiri. Itu maksud saya. Bedakan orang yang kepleset sama orang yang tinggal di dalam kecemaran. Orang yang tinggal dalam kecemaran dia santai aja, rileks aja. Udah melakukan perbuatan yang gak benar, santai. Ini konteksnya buat orang yang sudah Kristen, yang sudah percaya Tuhan Yesus ya. Karena banyak orang Kristen yang model begini. Udah Kristen tapi hidupnya cemar. Ini orang seperti ini, jauhi. Apalagi kalau dia hamba Tuhan. Apalagi kalau dia pendeta. Apalagi katanya dia pengkhotbah. Tapi dia hidupnya cemar, moralnya gak beres. Tapi dia berdiri di panggung, saudara jangan dengerin dia, tinggalin dia. Karena dia tahu kebenaran tapi dia tidak melakukan. Kalau ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada pastor yang berkhotbah tapi moralnya rusak, moralnya berantakan. Dan dia bersembunyi di balik firman. Tapi dia tidak merubah
gaya hidupnya. Anda ambil action tegas, gak mau dengar lagi orang seperti ini. Tinggalkan orang seperti itu. Karena orang seperti ini toksik dan saudara akan dibawa kepada yang namanya kompromi untuk hidup seperti orang itu. Bedakan dengan orang yang kepleset di dalam dosa. Udah hamba Tuhan bukan kepleset lagi saudara. Udah hidup senang dia di dalam dosa dia. Waduh, hati-hati. Hari-hari ini banyak orang yang kelihatannya jago bicara, haleluya, puji Tuhan, ngomong firman. Tapi hidupnya cemar. Maka saya sarankan sama saudara, ikutin hari-hari hidupnya. Biar ketahuan orang ini modelnya seperti apa. Kalau cuma ngomong firman tapi prakteknya berseberangan, sudah. Bye-bye. Dengan orang seperti ini, karena orang seperti ini toksik adanya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu konsekuensi seharusnya untuk perlindungan, bukan membahayakan. Kalau kita lepas dari tanggung jawab, akhirnya kita nggak bertanggung jawab, maka kita akan menerima namanya konsekuensi. Tapi konsekuensi bukan untuk membahayakan Anda, tapi untuk perlindungan. Konsekuensi untuk menyadarkan kita. Kalau saudara masak air pakai panci gitu ya, terus tanpa sadar, udah panas airnya, saudara gak sengaja kesentuh, sakit tuh. Itu ada konsekuensi. Anda begitu melanggar batas, pegang itu panci panas, tanganmu sakit, ada melepuh. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi Anda, bukan untuk membahayakan. Bayangkan kalau Anda sentuh itu panci panas, dan Anda tidak berasa panas, kira-kira tangan kita akan terbakar atau tidak? Kita akan kehilangan tangan kita. Karena kita gak sadar. Itu panas. Konsekuensi terjadi buat kita bukan untuk membahayakan. Tapi untuk melindungi kita. Ketika Adam dan Hawa diusir, tidak diperbolehkan lagi untuk kembali. Dan Tuhan menempatkan malaikat-malaikat dengan pedang yang menyala-nyala di pintu masuk menuju taman tersebut. Tujuannya bukan untuk jahatin Adam, tapi tujuannya untuk melindungi mereka. Kejadian 3:22 berkata, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang jahat, baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub atau malaikat penjaga dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kenapa saudara dijaga? Agar Adam tidak punya akses untuk mengambil dari buah pohon kehidupan. Kalau sampai Adam makan buah pohon kehidupan, pada saat dia sudah hidup dalam dosa, maka Adam gak bakalan mati lagi. Hidup kekal tetapi ada di dalam dosa. Saudara bayangkan apabila saudara ketemu dengan orang cemar, orang jahat di dunia ini, tapi gak mati-mati. Kayak apa dunia ini jadinya saudara? Bahaya sekali, luar biasa saudara. Kalau Hitler gak mati-mati, kira-kira jadi apa dunia ini saudara? Makanya kalau ada orang jahat, saudara tenang aja. Kenapa? Nanti juga mati kok. Gitu. Di orang itu kok gak mati pak? Oh lolos pak, dari hukuman mati. Tenang, nanti juga mati sendiri gitu. Jadi saudara harus pahami baik-baik. Gak ada masalah. Sejahat orang apapun tenang aja. Kenapa? Pasti semua orang akan mati. Karena memang sudah ketetapan Tuhan. Karena itu makanya Adam dibatasi, gak boleh masuk untuk mengambil. Yaitu buah dari pohon kehidupan. Sebenarnya itu tujuan bukan untuk menyakiti Adam. Tapi itu mencegah Adam dan Hawa dari memiliki akses ke taman itu. Tuhan ingin melindungi mereka. Tuhan bukan kejam kepada Adam dan Hawa, kepada mereka. Tidak. Tuhan gak pernah kejam kepada mereka. Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Dan saya percaya bahwa kalau hari ini ada batasan yang Tuhan buat Anda. Bukan untuk kejam sama Anda. Tapi karena Tuhan mengasihi Anda. So, saya closing. Pada saat kita mengingat dan kita membutuhkan adanya batasan, maka kita akan menjaga agar batasan tersebut ya tetap sebagai proteksi, tetap ada di tempatnya. Jangan dilanggar, jangan dirubah. Setiap kali kita menetapkan satu batasan, lalu kita memulai membuat pengecualian untuk mempertahankan orang agar jangan pergi. Aduh saya kendorin aja batasnya deh. Aduh kalau saya terlalu tegas sama pacar saya, nanti dia ninggalin saya kendorin deh.
longgarin batasannya deh, atau gak usah pakai batas deh. Maka saya kasih tahu, itu hanya akan membawa Anda kepada siklus kekacauan, dan itu akan menyedot Anda untuk jatuh kembali kepada kehidupan Anda yang lama. Dan sebagai ayat penutup Ibrani pada pasalnya yang ke-12. Dikatakan, berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Mari saudara, kejar kebenaran, kejar kekudusan, amin. Karena yang bisa membuat kita dalam standar kekudusan, karena kita hidup dalam pergaulan yang karib dengan Tuhan. Saudara, kita gak tahu bagaimana hidup kudus. Kita gak tahu bagaimana hidup benar. Tuhan datang sama kita, dan Tuhan yang ngajarin, ini hidup kudus seperti ini. Ini hidup benar seperti ini. Tuhan bukan Tuhan yang perintahin, hei hidup kudus ya. Hei hidup benar ya. Enggak. Tuhan mengajarkan kebenaran buat kita. Itu seperti seorang ayah misalkan. Anaknya datang mau makan, mau ambil makanan. Kamu tadi habis main lumpur, cuci tangan dulu sana. Bersihin dulu tanganmu. Anaknya bersihin. Begitu datang, mau ambil, belum bersih nih. Yang baliknya masih ada lumpurnya, cuci lagi dia. Begitu dia balik, udah bersih ya, boleh makan? Oh belum tuh, kuku kamu masih ada kotoran lagi tuh, cuci lagi. Dia gitu udah selesai cuci, dia balik lagi, udah boleh makan. Oh masih ada kotor, belum bersih banget tuh, cuci lagi. Bayangin saudara, ini anak mau bolak-balik, dia gak ngerti, dia bilang harus kudus dulu, harus suci dulu, baru kamu diberkati. Kita gak tahu bagaimana hidup suci dan kudus itu. Yang benar adalah apa yang benar? Bapaknya harusnya bawa anaknya ke tempat cuci, diajarin cara cucinya, begini cara cucinya, begini bersihinnya. Dia yang bersihin, dia yang cuciin, dia yang basuhin, semuanya. Nah sekarang kamu sudah bersih. Yesus bukan memerintahkan Anda untuk menjadi bersih. Yesus tidak memerintahkan Anda untuk kudus. Tapi Yesus datang untuk membersihkan dan menguduskan Anda. Darahnya membasuh Anda. Darahnya menguduskan Anda. Firman-Nya dia bawa kepada Anda. Ini firman-Ku. Aku melakukannya begini, aku melakukannya begitu. Mari bersama-sama dengan aku lakukan ini, lakukan itu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan ini itu. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Membuat kita mampu. Amin. Kita bukan belajar dari orang. Tapi kita belajar langsung dari Tuhan. Tuhan yang kasih tunjuk sama kita. Bagaimana caranya? Bangun hubungan kita terus dengan Tuhan. Amin. Bukan cuma di gereja. Tapi every day, tiap hari panggil Tuhan, datang sama Tuhan. Saya percaya bahwa hari Minggu ini bukan sekedar ibadah biasa. Tapi hari Minggu ini hari di mana kita diubahkan oleh Tuhan. Untuk kita menerima kebenaran yang Tuhan sediakan. Dan kita bisa hidup di dalamnya. Karena Tuhan ada di dalam kita ada di dalam Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kami sangat mengucap syukur, kami sangat bangga kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur bahwa kami telah dipanggil oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, kami juga diperlengkapi di dalam pemilihan Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang semula kami pikir gak mampu. Tapi Tuhan yang membuat kami mampu bisa melakukannya. Dalam perjalanan itu, Tuhan tempatkan batasan di dalam diri kami. Agar kami tidak keluar jalur. Kami telah dibebaskan, kami telah dimerdekakan. Tapi kami dijagai oleh Tuhan. Agar iblis tidak mencuri, agar daging tidak mengendalikan. Agar roh Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan lagi oleh daging, tapi hidup oleh roh. Sehingga kehidupan kami bisa memuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Jamah mereka, diberkati mereka, diubahkan mereka. Dan mereka dapat melakukan perkara-perkara besar. Aku percaya bahwa ketika kami diberikan akses, ada tanggung jawab di dalamnya. Pada saat kami mungkin bisa saja lupa tanggung jawab. Ada konsekuensi yang menyadarkan kami untuk kembali ke jalur yang Tuhan percayakan. Maka hari ini aku berdoa, biar setiap anak-anak Tuhan percaya dan menyadari kasih karunia kebaikan Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima. Roh Kudus memampukan kami untuk diingatkan terus dan dipraktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus.
Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita sambut kemuliaan darah Yesus dan kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mengimani dan kita mempercayai bahwa korban tubuh darah Kristus, pada saat kita makan tubuhnya, pada saat kita makan roti, pada saat kita minum anggur, kita sedang memberitakan kematian Yesus. Jadi bagaimana cara kita memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus? Yaitu dengan cara pada waktu kita makan sakramen tubuh darah Yesus. Jadi saudara ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam saudara. Maka saudara akan melihat kuasa-kuasa yang besar terjadi. Saudara bisa memperkatakan, memerintahkan penyakit pergi dari tubuh saudara. Saudara bisa memperkatakan berkat seperti berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas hidup Anda. Dan saudara bisa menjadikan diri saudara, yaitu menjadikan orang-orang yang pemenang, yang menjadi garam, menjadi terang untuk menyelamatkan setiap orang yang bersama-sama dengan saudara. Mari kita mengangkat roti ini di atas kepala dan kita memperkatakan apa yang kita percaya di dalam Tuhan. Sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami dibekali umur yang panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala dengan iman, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus bersama keluarga dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di sorga, punya rumah di bumi,
tidak mengembara, senantiasa dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan tipu daya setan. Kami punya iman, mulut kami diberkati, tangan kami diberkati. Yang kami minta doakan di dalam kesepakatan, Tuhan genapi berhasil. Yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Kembali katakan, Yesus memberiku. Yesus memberiku. Sekali lagi, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Di tangan kami ada minyak Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik minyak urapan ada mujizat. Maka sebagaimana para murid diperintahkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Maka diperintahkan kemanapun juga Tuhan juga mengajarkan. Sebagaimana perempuan yang telah mengurapi Yesus dan kepalanya dengan minyak. Demikianlah dimanapun Injil diberitakan, hal yang sama juga diberitakan. Maka aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Setiap pot, setiap botol ini sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua menjadi minyak urapan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, ini minyak urapan. Ada kesaksian baru lagi yang terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka terima kasih buat setiap berkat, buat setiap kebaikan Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan memberikan kuasa di mulut kami untuk memberkatakan apa yang Tuhan telah sediakan. Sesuai Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengembangkannya, membicarakannya, mengomongkannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Bahwa ini merupakan jaminan yang Tuhan sediakan. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Kami percaya ini terjadi bagi hidup kami. Kami mengimani segala yang terbaik Tuhan telah sediakan. Berdoa melepaskan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagi mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir mereka sepanjang seminggu ini. Dibuat Tuhan senantiasa berhasil yang luar biasa. Tangan-tangan mereka yang telah berkorban, memberikan korban syukur. Maka diberkati baik melalui transfer bank BCA atau QRIS BCA atau melalui kotak persembahan di depan. Setiap mereka telah korban digantikan Tuhan yang luar biasa. Berkati Zion Church of Christ, setiap pelayanan, setiap sesinya diberkati berkelimpahan yang luar biasa. Orang-orang yang ada di dalamnya terus diperlengkapi, semakin maju, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa keluarga besar kami semua diselamatkan
satu orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Juga kami melepaskan berkat atas bangsa kami dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Lawatan Tuhan atas Nusantara diberkati. Kemuliaan Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin, doa kami 2023 tahun aman. Artinya tahun di mana tidak akan ada teroris dalam bentuk apapun. Dan kota-kota di Indonesia aman terlindungi. Kota Jakarta di mana kami berada juga aman terlindungi. Terima kasih buat setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Baik tim volunteers, tim praise and worship, tim media operator, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, seluruh yang terlibat di dalam pelayanan baik logistik ataupun hospitality. Semua mereka yang telah berkorban digantikan Tuhan, diberkati Tuhan yang luar biasa. Semua pelayanan mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa buat setiap mereka. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kekasih Kristus, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, God bless you. Not for a minute was I for